Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Draw Stories. Di channel ini, kita akan menceritakan kembali cerita yang tentunya akan menghibur kalian pecinta cerita bergambar. Untuk itu, bagi kalian yang suka video ini, klik tombol like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Apabila kalian tidak menyukai video ini, kalian boleh klik tombol dislike. Pada video kali ini, saya akan mengilustrasikan pengakuan para penonton yang selamat dari tragedi Kanjuruhan. Tentunya, ini hanyalah sebagian kecil kesaksian ketika video ini dibuat. Investigasi masih terus dilakukan. Berangkat dari Kota Malang menggunakan sepeda motor, Fahrianto dan Dipo Maulana malam itu akan menonton pertandingan bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Berangkat pukul 4 sore, perjalanan yang seharusnya 40 menit berubah menjadi 2 jam karena rupanya jalanan sangat ramai. Para Aremania rupanya sangat antusias berbondong-bondong mengarah ke arah stadion, bahkan yang juga berasal dari luar daerah. Salah satunya adalah Vikotul Five atau kerap dipanggil dengan nama Sofia. Ia pamit ke orang tuanya dari kediamannya di Jember demi menonton pertandingan Arema. Kembali kepada Fahrianto dan Dipo, meski harus terkena macet, namun mereka masih sangat menikmati perjalanan itu. Semua dilakukan untuk mendukung tim kesayangan mereka. Namun nantinya dalam stadion, mereka akan terpisah, di mana Dipo akan duduk di kursi VIP, sementara Fahrianto akan duduk di antara tribun 7 dan 8. Posisi mereka saling berhadapan, namun terpisah oleh lapangan. Sedikit informasi, pertandingan bola malam itu, pertandingan yang berlangsung adalah BRI Liga 1, yang akan dimulai dari pekan 11 sampai 34. Dan pertandingan malam itu baru masuk di pekan 11. Arema dijadwalkan akan melawan Persebaya pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022. Karena pertandingan diadakan di Malang, tentunya antusiasme juga membludak, apalagi supporter Persebaya tak boleh datang dalam pertandingan. Nyaris atau stadion hanya dikuasai oleh Aremania. Iya, di saat itu, supporter Persebaya dilarang hadir untuk menonton dikarenakan mereka terlibat kerusuhan saat pertandingan melawan Ras Nusantara FC. Akibat kerusuhan itu, Persebaya didenda 100 juta rupiah dan dilarang bermain dengan penonton sebanyak 5 pertandingan. Sesuai dengan prediksi masuk ke stadion, situasi dibanjiri dengan pendukung Lautan Biru, warna kebanggaan pendukung Arema. Pertandingan pun dimulai tepat pukul 8 malam. Malam itu, pertandingan berlangsung panas. Kedua tim saling menjebol gawang lawan hingga tercipta skor 2-2. Meski demikian, di saat itu, situasi masih aman terkendali. Hanya terdengar umpatan kasar dari mereka yang kecewa. Supporter lain menarikkan persero ke arah pemain Persebaya itu pun hanya beberapa orang. Pukul 20.45, peluit kembali ditiup, menandakan mereka masuk istirahat. Babak pertama, entah apa yang terjadi pada saat istirahat itulah terjadi keributan di tribun 13. Fahrianto yang berada di tribun 7 dan 8 hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Ada keributan di tribun 13. Beberapa orang juga terlihat mengejar yang lain. Namun dengan cepat aparat bisa meredam keributan itu. Masuk di babak kedua, pertandingan kali ini situasi memang terasa lebih panas. Apalagi ketika di menit ke-51, Persebaya kembali mencetak gol, membuat Persebaya unggul 32 atas Arema. Ucapan kasar menjadi sering terdengar, baik kepada pemain Arema ataupun lompatan kepada Persebaya. Yel-yel juga lebih sering bersaut-sautan. Tentunya, para penonton berharap Arema bisa mencetak gol, namun harapan tinggallah harapan. Sampai 10 menit terakhir, meski Arema melancarkan serangan bertubi-tubi, namun tak ada gol yang bisa mencetak. Semakin cemaslah para supporter mereka, mulai melempar plastik berisi air ke lapangan. Alasannya pemain Persebaya bermain seperti mengulur waktu. Fahrianto juga mengatakan, dari tribun 7 hingga tribun 8, para penonton bahkan di saat itu mulai melemparkan nasi bungkus. Terlihat raut kecewa dari mereka, apalagi ketika 7 menit waktu tambahan
Ternyata Arema tetap tak bisa mencetak gol. Pertandingan pun diakhiri dengan kemenangan Persebaya, unggul 32 atas Arema. Polisi langsung mengawal pemain Persebaya ke ruang ganti. Sementara di saat itu, pelatih Arema dan manajer ada yang mendatangi tribun penonton sebelah timur. Dari gestur, terlihat mereka meminta maaf. Namun, kemudian di tribun selatan, terlihat seorang penonton turun ke lapangan. Ia mendatangi Sergio Silva dan Marina. Entah apa yang disampaikan, nampak kemudian pemain memeluknya. Turunnya satu orang tersebut memancing supporter lain untuk turun. Sementara di lapangan nampak polisi berusaha mengusir 3 supporter. Yang baru datang juga ikut diusir dengan kekerasan. Melihat polisi yang mengusir dengan kekerasan, nampaknya yang lain juga ikut terpancing. Puluhan orang mulai melompati pagar pembatas. Ratusan yang lain mengikuti dari belakang depo di tribun VIP. Melihat ratusan penonton di tribun 7 sampai 8 mulai turun, diikuti dengan tribun 10 hingga tribun 12. Nampak seorang supporter memberikan aba-aba untuk turun. Hal itu disampaikan oleh penonton lain bernama Eko. Berbagai macam benda juga dilemparkan ke lapangan. Ada yang mengatakan melihat batako, kayu, bambu, dan bahkan besi ikut dilemparkan ke dalam lapangan. Entah dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu. Sementara polisi pun tak kalah kasar. Dari banyak kesaksian mereka menyayangkan polisi yang langsung main pukul menyebabkan lebih banyak orang terprovokasi. Puncaknya adalah ketika anjing polisi mulai diturunkan dan gas air mata mulai ditembakkan. 4 tembakan pertama memang diarahkan ke lapangan. Namun, tembakan selanjutnya menyasar ke tribun. Tembakan ke arah tribun 12 menceritakan lautan asap. Padahal di dalamnya bahkan ada ibu-ibu dan anak kecil. Tembakan juga diarahkan ke tribun 11 dan 13. Bahkan sampai meluas dari tribun 10 sampai sepanjang tribun 14. Tembakan yang menciptakan kepanikan massal. Banyak yang mengaku tak bisa melihat dan susah untuk bernafas. Kemana lagi mereka harus pergi ketika turun lapangan? Tentunya mereka akan dihadang oleh polisi. Maka, jalan yang dituju adalah pintu keluar, bukan lagi ratusan. Kali ini, ribuan orang berdesakan hingga saling terinjak-injak. Teriakan dan tangisan anak kecil. Perempuan-perempuan histeris dan menjerit. Dalam kondisi seperti ini, pria tak berdaya, banyak kesaksian, mereka tak bisa bernafas dan terinjak-injak. Mereka bahkan tak bisa membedakan apakah yang diinjak adalah orang atau lantai. Semuanya putih karena gas air mata. Disinilah korban mulai berjatuhan. Terlebih ketika turun ke pintu 13. Pintu rupanya terkunci. Masa di dalam semakin tak karuan. Dari luar mencoba terus mendesak yang mereka tahu itu adalah jalan keluar. Pintu yang terbuka kemudian adalah pintu 14. Namun hanya satu pintu. Sementara di tribun lain seperti tribun 7 dan 8 meski tak ditembak gas air mata, namun mereka ikut merasakan efeknya. Banyak orang yang juga ikut panik. Varianto mengatakan melihat seorang ibu sudah tak sadarkan diri memeluk anaknya. Terlihat pula anak laki-laki lain yang sudah pingsan di sebelahnya penonton lain. Kemudian menyelamatkannya. 30 menit berdesakan. Varianto bisa keluar melalui pintu 5. Tak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di pintu 12, 13, ataupun 14, di mana di sanalah kondisi asapnya paling pekat. Dan seperti yang sudah dijelaskan, sebagian pintu juga terkunci. Sekeluarnya Varianto dari stadion, rupanya kondisi di luar tak kalah mencekam. Polisi masih menembakkan gas air mata, sementara massa melempari polisi dengan batu. Terlihat mobil dan juga hancur. Tentunya banyak pula korban di luar yang berjatuhan. Tak bisa dibedakan mana yang bisa sekarat ataupun sudah meninggal. Korban yang mencapai ratusan jelas tak bisa ditampung dalam satu rumah sakit. Malam itu 8 rumah sakit kebanjiran pasien. Beberapa video yang beredar menunjukkan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana begitu banyak korban meninggal hingga mereka hanya diletakkan begitu saja di lantai. Jumlah korban dari peristiwa ini berbeda-beda. Di tanggal 6 Oktober, data Dinas Kesehatan Kota Malang menyatakan korbannya 131 orang. Namun, data dari BPBD Provinsi Jawa Timur menyebutkan angka 174 orang, yang manapun itu yang pasti jumlah tersebut sangatlah besar.
menempatkan peristiwa ini menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia dalam ajang sepak bola. Mata dunia tertuju kepada Indonesia. Ironisnya, bukan karena prestasi, namun karena sebuah tragedi. Saya tidak akan membahas siapa yang bersalah dalam insiden ini. Bagaimanapun, ini hanyalah sebagian kesaksian dari mereka yang selamat. Ketika video ini dibuat, pemerintah masih terus melakukan investigasi. Dan di tanggal 6 Oktober, Kapolri menetapkan 6 orang sebagai tersangkanya. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini kisah dari saya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.